Shalom, berjumpa kembali dengan channel Kelapos Sukacita. Dan saat ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami menyerahkan seluruh kehidupan ke dalam tangan kasih-Mu, secara khusus dalam kesiapan kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Karena itu kami memohon curahan kuasa Roh Kudus atas kami sekalian, hamba yang memberitakan, dan seluruh pemirsa channel Kelapos Sukacita di mana saja berada, agar firman tersingkap bagi kami, dan kuasa serta kemuliaan Allah menaungi kami untuk membimbing, mengarahkan kami menjalani kehidupan dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan kepada kami untuk kami melakukannya di dalam hidup kami hari demi hari, secara khusus sepanjang hari ini. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini terambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan, percakapan dengan perempuan Samaria. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah Bapa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Kelapos Sukacita yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 26 yang di dalamnya merupakan percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, adalah tema kita hari ini adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam sebuah kesempatan dalam bacaan kita ini, Yesus hendak menimbah air di sumur, dan bertepatan dengan itu Ia berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Percakapan dengan perempuan Samaria, apalagi keadaan atau situasi keagamaan yang mengharuskan orang Yahudi tidak bergaul erat dengan orang Samaria, oleh karena orang Samaria dianggap orang yang najis di dalam kehidupan mereka, dan karena itu ada pembatasan pergaulan bersama dengan orang Samaria. Tetapi Yesus membuka itu semua. Yesus menghancurkan segala perbedaan-perbedaan itu dengan membuat ataupun dengan membuka percakapan dengan perempuan ini. Ada banyak hal yang dikomunikasikan antara Yesus dengan perempuan ini. Salah satunya adalah Yesus menyampaikan kepada perempuan ini tentang Allah yang adalah roh, dan karena itu setiap orang yang hendak menyembah Allah haruslah dalam roh dan kebenaran. Dan itulah tema kita, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yesus membuka mata rohani perempuan ini yang hanya melihat secara lahiriah saja tentang sebuah hubungan, dan hanya mendengar saja tentang Kristus yang nantinya akan datang memerintah, dan bagaimana kehidupan orang-orang Yahudi yang nantinya akan dinubuatkan di dalam, yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan karena itu Yesus menyampaikan kepada perempuan ini bahwa apa yang sedang dinubuatkan, yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, saat ini sedang berdiri di hadapannya. Dan akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau adalah dari perikop kita di ayatnya yang terakhir. Yesus membuka bukan saja mata jasmaninya tapi juga mata rohaninya, supaya melihat dengan sungguh bahwa yang sedang berbicara dengan dia saat ini seperti yang dinubuatkan oleh para nabi adalah Yesus Kristus. Itulah yang
Di dalamnya dia adalah seorang Mesias, dia adalah Mesias yang akan datang yang disebut juga Kristus. Dan dialah yang sedang berbicara dengan perempuan ini. Pemirsa channel Kelapa Sukacita yang diberkati Tuhan, tema kita saya mengingatkan kembali adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Manusia adalah makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh dan memiliki akal. Karena itu, ketika kita hendak menyembah Allah, Allah adalah roh, maka kita pun harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan karena itu, dari pembacaan di hari ini, Yesus mau menyampaikan kepada perempuan Samaria, tapi juga kepada kita hari ini, bahwa ketika kita hendak menyembah Allah, maka kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itu artinya bahwa segala akal budi kita, segala pikiran keduniawian kita tanggalkan, dan roh yang ada di dalam diri kita, yaitu Kristus itu sendiri yang akan membawa kita dalam sebuah perjumpaan dengan Allah yang adalah roh itu sendiri. Dan karena itu, dari pembacaan kita di hari ini juga mengingatkan kepada kita semua yang adalah makhluk roh, yang memiliki tubuh ini, yang tubuh ini dapat melakukan segala sesuatu. Roh Kristuslah yang menggerakkan kita. Roh Kristuslah yang membuat kita memiliki sebuah hubungan yang indah dengan Allah. Roh Kristuslah yang menghubungkan kita dengan Allah, karena Kristus sudah mati bagi kita, Ia bangkit dan lalu kemudian mencurahkan rohnya ke atas kita. Roh Kudus itu yang kemudian memperlengkapi kita. Dan karena itu, kalau Roh Kudus itu sudah kita miliki, maka kita pun harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, karena Dia adalah roh. Dan karena itu kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tidak dengan akal budi kita, tidak dengan pikiran kita, tidak dengan kemanusiaan kita, tidak dengan segala keangkuhan kita, apalagi keinginan dan hawa nafsu kita, apalagi juga kita mau menyembah Dia supaya dilihat oleh orang bahwa kita adalah orang-orang yang beragama, bahwa kita adalah orang-orang yang punya agama Kristen atau memiliki Tuhan adalah Kristus. Tetapi jika kita tidak memiliki roh Kristus, tidak ada roh kudus di dalam diri kita, dan lalu kemudian kita dengan seenaknya saja menghampiri Allah, karena kita berpikir bahwa Allah akan menerima kita saja dengan segala keberadaan kehidupan kita, tanpa kita tahu bahwa kita adalah makhluk roh yang harus menjumpai Allah dalam roh dan kebenaran, lebih dahulu menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan, maka tentu kita akan dikalahkan ataupun kita akan mengalami sebuah keadaan yang mana kita sendiri tidak merasakan kehadiran Allah itu nyata dan berkarya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, seperti perempuan Samaria ini yang tidak mengenal Yesus, dan lalu kemudian Allah membukakan mata rohaninya untuk mengenal siapa Yesus yang sedang berdiri di hadapannya, yang sedang bercakap-cakap dengan dia, dan yang juga secara langsung menginjili dan menyampaikan segala nubuatan yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama kepada perempuan ini, sehingga akhirnya dia pun mengenal itu Allah. Rohnya itu pun kemudian tergugah, dan lalu roh itu pun juga yang kemudian membuat ia mengenal siapa yang sedang berdiri di hadapan dia untuk menyampaikan segala pemberitaan ataupun yang sedang bercakap-cakap dengan dia. Pemirsa channel Kelapa Sukacita, marilah kita menjalani kehidupan kita sebagai makhluk roh yang hidup di dalam tubuh ini. Kita menjalani segala aktivitas kita, tetapi kita bukan makhluk daging yang kemudian menghambakan diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Kita adalah makhluk roh, dan karena itu roh Kristus sudah ada dalam diri kita, dan roh kudusnya itu akan terus melengkapi kita dengan buah-buah roh, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kerendahan hati, kesetiaan, ketaatan, kesabaran. Itulah yang kemudian memperlengkapi kita di dalam kita menyatakan kehendak Allah lewat kata dan perbuatan hari demi hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Bimbinglah kami di dalam menjalani hari-hari ini supaya kami mengerti dan memahami kehendak Tuhan.
Biarlah kami menanggalkan segala kedagingan kami, karena Roh Kristus yang ada dalam diri kami memperlengkapi kami untuk berjumpa dengan Allah yang adalah Roh. Dan biarlah kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, dan kami tidak membiarkan hawa nafsu dan kepentingan diri kami sendiri, kedagingan kami, tubuh kami menguasai kami. Tetapi kami mau ada dalam satu perjumpaan yang indah dengan Tuhan, dan mau merasakan hadirat Tuhan, dan hadirat-Mu itu melengkapi kami untuk kami berkarya di dalam seluruh hidup, kerja dan karya kami secara khusus panjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.